harapannya seperti itu. Termasuk apabila saya bilang kenapa mata kuliah ini menjadi wajib, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah petunjuk untuk mata kuliah lainnya. Maksudnya apa? Nanti Pak Ibu saat menempuh mata kuliah lain tidak akan terlepas yang namanya menulis. Entah itu menulis makalah di tugas dosen, entah itu menulis esai, entah menulis ke akhir, termasuk nanti endingnya Bapak Ibu menulis skripsi. Nah, itu sebenarnya mulanya adalah dari mata kuliah bahasa Indonesia ini seharusnya. Ya, jadi karena sistematika kepenulisan, bagaimana cara menulis yang benar dan baik, kemudian terkait penulisan ilmiah dan lain sebagainya, termasuk nanti di endingnya di mata kuliah ini Bapak Ibu harus membuat sebuah artikel ilmiah, khususnya karya tulis ilmiah ya, di artikel ilmiah nanti akan diterbitkan. Kalau nanti Bapak Ibu sampai bisa diterbitkan, meskipun nggak sampai terbitkan, kalau bisa menerbitkan maka insya Allah nilai A sudah dapat, Bapak Ibu sudah dapat di mata kuliah ini. Jadi khususnya bisa menulis, tidak hanya sekedar menulis, tapi juga bisa mempublikasikan, itu akan menjadi nilai plus. Termasuk nanti publikasi saat ini memang begitu dikejar-kejar. Bapak Ibu yang sudah menjadi guru atau mungkin sudah menjadi pendidik, saat Bapak Ibu mempublikasikan jurnalnya, artikel ilmiahnya, maka akan menjadi nilai plus, termasuk angka kredit, kemudian naik pangkat dan sebagainya, itu salah satunya. Jadi harapan saya di mata kuliah ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan apa ya namanya, fokus pada karya tulis ilmiah di artikel ilmiah. Jadi saya kembali lagi kenapa mata kuliah ini diletakkan di awal, harapannya nanti depannya saat Bapak Ibu menulis apapun itu, entah makalah dan sebagainya, maka bisa setidaknya tertata rapi dan alhamdulillah kalau bisa sampai diterbitkan. Karena beberapa kampus saat ini itu sudah mewajibkan mahasiswa setelah skripsi itu tidak selesai, tapi mahasiswa beberapa kampus yang menerapkan harus menjadi bentuk artikel ilmiah. Ya setidaknya di semester 1 ini Bapak Ibu nggak kaget lagi nanti, oh ternyata bentuknya artikel ilmiah itu seperti apa, setidaknya itulah tujuannya di mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi tidak sekadar mata kuliah di SD sudah ada, SMP ada, SMA ada gitu. Kemarin juga ada yang menyepelekan juga bahasa Indonesia apalah gampang lah, ya nggak gampang sih, iya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah memang gampang, sudah bisa, ya it's okay, malah lebih baik diajarkan ke teman-teman semuanya seperti itu. Makanya harapannya endingnya di mata kuliah ini nanti Bapak Ibu bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah, menyusun karya ilmiah dengan diksi yang tepat, kalimat yang efektif dan lain sebagainya. Dan kalau nanti bisa sampai terbit ke jurnal atau menjadi proceeding, ya maka insya Allah predikat A di nilai A di mata kuliah bahasa Indonesia sudah menjadi milik Bapak Ibu. Itu harapan kami. Termasuk nanti saat Anda membuat sebuah artikel ilmiah, di situ ada IAIN Cirebon, maka secara tidak langsung institusi IAIN Cirebon akan juga tahu, oh ternyata produktif sekali mahasiswanya. Selanjutnya keinginan kami sebagai kemarin juga diskusi dengan dosen-dosen bahasa Indonesia. Nah, itu tujuan perkuliahannya. Kemudian metode perkuliahannya nanti ada dua. Yang pertama ada metode namanya sinkronus, asinkronus. Yang mungkin pada saat PKKMB atau mungkin pengenalan mahasiswa baru kemarin sudah dijelaskan. Jadi mata kuliahnya ada yang tutor ini ada dua, ada sinkronus dan asinkronus. Nanti untuk sinkronus kita, kalau saya sendiri enak menggunakan Google Meet ya. Ada yang mungkin menggunakan Zoom, tapi kadang kalau Zoom itu biasanya kalau yang tidak berbayar alias gratis itu hanya 30 menit. Jadi saya harus membayar dulu gitu. Kalau yang Google Meet insya Allah lama gitu. Jadi mohon maaf saya pakainya Google Meet gratis, jadi bisa lama dan saya nggak bayar juga gitu. Ya mungkin tapi mungkin kelemahannya saya harus mengetik izin tadi, kalau misalnya Bapak Ibu masuk saya harus izinkan dulu. Mungkin tadi teman-teman yang mungkin belum masuk mungkin belum saya izinkan seperti itu. Jadi asinkronus seperti itu. Kemudian yang asinkronusnya adalah tugas mandiri dan tugas terstruktur. Untuk pertemuan di mata kuliah ini ada 14 Bapak Ibu. Yang ya benar ya 14. Kalau mata kuliah di pada umumnya itu biasanya ada 16, termasuk di pertemuan ke-8 ke UTS yang di akhir itu UAS. Untuk khusus di mata kuliah ini kemarin juga sudah disebutkan sama Pak Prodi bahwasanya untuk yang tuton ini ada 14 pertemuan. Minimal dosen memberikan, ini namanya sinkronus ya, kita bertemu tatap muka di daring ini namanya sinkronus, itu minimal ada 3. Yang perkenalan di awal,
kemudian yang kedua ada UTS, kemudian yang ketiganya ada di UAS kalau nggak salah. Minimal ada 3 kemarin diberitakan pada saat rapat. Nah, oleh karena itu saya minta izin Bapak Ibu nanti untuk mata kuliah bahasa Indonesia mungkin minta tambah 2, itu minimal ya, 3 ini minimal. Jadi kalau seandainya mungkin ada dosennya nanti yang hanya 1, nah itu mungkin jadi benar lagi, mungkin Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini juga bisa melaporkan gitu. Jadi di sini posisinya tidak hanya saya yang menilai Bapak Ibu, terlepas dari tugas-tugasnya, Bapak Ibu pun juga bisa menilai misalnya ada masalah dengan dosen tersebut, monggo masa itu. Kayaknya saya bilang kemarin di rapat pertemuan bar itu ada minimal 3. Jadi pertemuan di awal, pertemuan di tengah, dan juga pertemuan di akhir. Jadi perkenalan awal dan hanya belajar dan akhirnya di UAS. Nah itu minimal. Tapi saya minta izin Bapak Ibu untuk minta 2 kali pertemuan lagi pada pertemuan ini jaraknya minggu depan dan 4 insya Allah 2, 3, 4 karena nanti saya harus menjelaskan materi terkait artikel ilmiah karena intinya Bapak Ibu nanti akan membahas sebuah artikel ilmiah. Jadi kalau cuma sekadar kemarin beberapa dosen juga menemukan kalau memang 3 kurang boleh ditambah karena untuk penguatan materi yang akan diberikan. Khusus kalau saya bahasa Indonesia karena saya ingin Anda nanti Bapak Ibu endingnya membuat sebuah artikel ilmiah, saya harus menjelaskan beberapa yang mungkin perlu saya jelaskan terkait tulisan seperti itu khususnya. Jadi saya minta izin nanti pertemuan kita menjadi 5 kali pertemuan sinkronus, selebihnya adalah asinkronus, fokus tugas sendiri dan tugas terstruktur seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk ini yang paling penting juga, presensi dan tata tertib perkuliahan FKBU Bahasa Indonesia. Saya tidak mengharamkan Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan ChatGPT. Saya tidak mengharamkan Bapak Ibu semua untuk silahkan itu usaha Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya kakak kelas biasanya sih, kalau dulu saya pengalaman gitu, kakak kelas yang semester 3, ada mata kuliah bahasa Indonesia nggak ada, boleh nggak tugasnya, tinggal nanti ganti biasanya seperti itu. Terserah itu. Ya, saya tidak mengharapkan, saya tidak mengharapkan, akan tetapi kembali lagi di awal, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang sebenarnya batu loncatan untuk mata kuliah lainnya. Gitu. Terlepas dari Bapak Ibu nantinya menggunakan ChatGPT atau AI yang ada sekarang semakin canggih. Kalau mungkin teman-teman yang muda-muda ini tahu gitu ya, cara pembuatan, cara mengecit atau menghack supaya cuma kali makalah diganti dan sebagainya, itu saya pun juga tidak mau mengecek banyak-banyak dan sebagainya. Mohon yang pertama, aturan yang pertama di mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah Bapak Ibu saya harapkan untuk jujur. Untuk hasil ini saya prinsipnya seperti ini. Kalau saya kuliah itu proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Misalnya Bapak Ibu misalnya di mata kuliah saya nantinya dengan jujur, dengan baik, tetapi tetap menghasilkan misalnya nilainya nggak maksimal, misalnya nilainya tetap B- itu tidak akan menjamin Bapak Ibu nanti saat keluar ataupun saat selesai di perkuliahan ini, selesai di S1-nya, maka tidak menjamin menjadi orang mungkin yang sudah expert seperti itu. Maksud saya ada beberapa teman saya yang juga mungkin dia sedikit memanipulasi tugas-tugas dan sebagainya, sedikit banyak memanipulasi tugas-tugas, akhirnya dia mendapat nilai A, tapi di ending ya banyak juga yang pengangguran gitu. Tapi seandainya banyak yang jujur, ada beberapa teman-teman yang jujur, meskipun dia mendapatkan nilai B- atau mendapatkan nilai C pun pada saat keluar Indonesia sendiri untuk mata kuliah bahasa Indonesia khususnya, nilai bagus, nilai jelek itu urusan belakang gitu. Yang penting adalah proses Bapak Ibu untuk mengerjakan atau untuk menghadapi, untuk menyiapkan materi ini dengan baik. Gitu. Itu maksudnya. Jadi saya tidak tahu juga Anda nanti pelajari apa, tapi kedepannya saya mintanya teman-teman Bapak Ibu tolong berlaku jujur. Tidak masalah nilainya Bapak Ibu kalau saya ya, nggak masalah nilai Bapak Ibu, tapi hasil sendiri dengan maksimal, dengan jujur dan dengan baik. Gitu. Saat saya memberikan tugas, silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Silahkan menggunakan bantuan ChatGPT
tolong dikoreksi lagi tulisannya, kemudian dievaluasi sehingga Bapak Ibu tahu. Penyakitnya teman-teman sekarang, termasuk mungkin saya juga generasi muda sekarang itu, saat mempresentasikan apapun itu, biasanya kalau kita lihat tuh, kalau dosen dilihat dari mahasiswa saat dia mempresentasikan, kalau seandainya mahasiswa tersebut full membaca PPT-nya, itu sudah ketahuan bahwasanya mahasiswa itu tidak baca tuh, bacanya pada saat presentasi saja gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, saya mungkin sudah tahu juga, mungkin Bapak Ibu yang sudah guru ya, tolong kembali lagi di mata kuliah ini, saya harapkan Bapak Ibu jujur, tolong maksimalkan mata kuliah ini. Nanti kalau diminta ya monggo silakan kalau pakai bantuan aplikasi apapun, tapi setidaknya Bapak Ibu tetap membaca, kemudian Bapak Ibu mempelajari, memahami, dan sekaligus bagus lagi itu bisa Bapak Ibu untuk mempresentasikan atau bisa menjelaskan. Maka kalau hierarki tertinggi dari mengajar itu kan, kalau sini Bapak Ibu PAI nantinya ataupun sudah menjadi guru expert tertinggi kan, berarti Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan, berarti Bapak Ibu harus membaca dulu, berarti Bapak Ibu sudah harus memahami dulu, seperti itu harapannya. Seperti itu. Jadi mohon yang pertama, saya ingin Bapak Ibu jujur dalam perkuliahan ini ya. Kalau masih hasilnya nanti memuaskan, tidak memuaskan, hasil itu tidak akan mengkhianati hasil, proses itu tidak akan mengkhianati hasil Bapak Ibu ya. Jadi nilai itu hanya, kalau saya sendiri pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin nilai itu mengikuti. Terlepas kalau nilai saya sudah maksimal banget tapi nilainya nggak mengikuti, mungkin di kemudian harilah saya pupuk nilai hasil dari jerih payah saya, seperti itu. Di harapan saya seperti itu di mata kuliah. Kemudian terlepas dari presensi nanti, saya mungkin seperti tadi ya, jadi manual, sementara masih manual, untuk kemudian melalui tugas mandiri dan terus. Jadi seperti ini. Pertama, untuk mungkin di pertemuan pertama ini saya silahkan Bapak Ibu, ini sudah 39 ya, berarti kurang 2 orang nih seharusnya. Insya Allah nanti berarti masuk semuanya. Ada beberapa yang chat saya juga, ini mungkin terkendala sinyal atau apa. Jadi insya Allah berarti sudah hampir 80%, 90% Bapak Ibu ini semua sudah masuk. Dia akan saya absensi dan saya masukkan di e-learning. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti di luar sinkronus, berarti asinkronus, untuk presensi kemarin juga sudah diberitahukan sama Pak Sekretaris Prodinya, lebih baik Bapak Ibu dosen menilai mahasiswa atau kehadirannya dari tugas. Jadi nanti pada saat asinkronus, saat saya memberikan tugas, kehadiran saya catat sebagai Bapak Ibu hadir itu melalui tugas. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas, maka dianggap tidak hadir di pertemuan yang asinkronus, yang tugas saja. Saya bilang tadi ada sinkronus seperti ini, yang kedua ada asinkronus. Yang asinkronus itu presensinya didapatkan dari tugas atau tugas yang terstruktur mandiri atau tugas tertentu yang saya berikan kepada Bapak Ibu nanti di terus mungkin boleh saya nanti masukkan juga di Google Form ataupun nanti di grup WA. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan dulu terlepas dari aturan-aturan main kita, aturan-aturan yang sudah saya buat ya, termasuk tadi metode dan sebagainya. Ada yang dari sini, silahkan dari sini dulu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang tidak terima di sini? boleh. Nah, dari awal sudah saya bilang ya, silahkan ada yang, kalau ada yang tidak sesuai, boleh silahkan dibicarakan di awal kontrak kita kuliah. Jadi nanti setelah pertemuan 2, 3 dan seterusnya, maka tidak ada lagi sambatan-sambatan yang akan merusak komitmen kita yang pertama, seperti itu. Silahkan monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan tentang materi-materi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ilha dulu ya, Mbak Iha Solihah. Pak Zainal sebentar ya Pak. Udah langsung salam dulu soalnya Mbaknya. harusnya presiden dulu baru salam gitu, langsung salam dulu Mbak. Oke, silahkan Mbak Ilha. Mohon maaf Bapak. Kebetulan saya tadi ketinggalan sedikit ya. Oh ya. Nah, dengan berhubungan dengan jam kan ini kita sebetulnya masuk jam 7.30 ya Pak ya? 7.30 atau jam 7 ya? Saya juga nih. Jam 7.30 atau jam 7? Jam 7 itu tahu saya kalau nggak salah malahan. Oh iya, jam 7 maksudnya Pak. Jadi kan ini kita di luar jam tuh ya. Kalau misalnya ada salah satu dari kami yang tidak masuk, misalnya karena ada halangan atau apa gitu Pak, itu bagaimana, hadir saja atau memang tetap alfa?
silakan bentar. Oke, silakan konfirmasi ke saya. Pak, saya enggak masuk karena saya sakit. Pak, saya enggak masuk karena saya izin atau ada keperluan dan sebagainya, silakan izin saja. Di mungkin saya beri bocoran di sini. Minta izin untuk saya izin. Biar tahu saja semuanya. Ini portal untuk dosen ya, sebentar. Oke, ini portalnya kemarin yang diberikan kami, jadi dosen-dosen pun juga ada. Untuk absensi, kami nantinya di sini. Oke, absensi. Tampilkan. A4 ya, A3 ya, ini ya. A4, Pak. A4, maaf, sorry. Saya lupa nih, A3 sama A4 nih. Nah, ini misalnya. Input presensi, jadi setelah ini saya akan presentasi teman-teman. Nah, ini. Jadi ada hadir, alfa, sakit, dan izin nih. Ya. Jadi nanti setelah perkuliahan ini namanya harusnya ada 39 ya, termasuk saya dari 40. Kalau di sini dilihat di Google Meet-nya sebenarnya udah pas nih. Ya. Kita ada 40 kalau nggak salah kan. Nah, udah berarti masuk semua nih, selesai. Jadi misalnya tadi pertanyaannya kalau nggak masuk gimana Pak, nggak bisa masuk? Ya nggak apa-apa. Silahkan, tapi setidaknya Bapak Ibu di sini konfirmasi gitu ya. Jadi saya konfirmasi, saya tahu oh Mbak Ilha ternyata besok nggak masuk karena izin gitu misalnya. Maka ya saya beri di situ izin atau sakit, ataupun kalau tidak ada keterangan berarti ya mohon maaf, berarti nanti keterangannya adalah tidak masuk. Tapi saya harapkan Mbak chat aja berapa menit sih gitu kan, misalnya Pak mohon maaf saya izin gitu nggak masuk, saya sakit ataupun saya izin ada keperluan, monggo silakan. Jadi Bapak Ibu silakan mengechat saya. Tapi itu pun juga mohon maaf juga, kemarin kalau nggak salah ada aturannya, kalau saat Bapak Ibu izin itu kalau nggak salah 3-4 kali gitu ya. Jadi mohon hari ini izin, besok izin, maka itu juga nanti akan kerepotan pada nilai akhirnya. Termasuk mungkin Bapak Ibu juga mungkin di sistem itu, di tempat kami juga itu berapa persen kehadiran mahasiswa. Jadi mohon izin boleh, sakit boleh, sakit boleh ya, maksudnya saat Anda sakit ya silahkan sakit, tapi silahkan Anda laporkan, tapi juga jangan sampai dari 3 minggu gitu. Bisa kasih nilai bagus, tapi karena di absensinya kalau nggak salah di sistem sudah di setting juga tuh, tidak akan kecuali memang benar-benar ada surat keterangan dari dokter ataupun nanti dimasukkan ke kampus, maka akan menjadi beda lagi ceritanya. Itu Mbak Bu Ilha Solihah ya nih Mbak, atau Mbak. Saya nggak bisa bedakan, mohon maaf ya, ini ada yang mahasiswa yang baru yang benar-benar dari SMA ke S1 atau sudah mengajar. Dari kemarin tadi sudah berita juga ada yang udah ngajar, ada yang lebih senior dari saya mungkin. Jadi mohon maaf sekali. Iya Pak, makasih. Itu Mbak Ilha. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Zainal, Pak Zainal. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma ingin, kan bahasanya sekarang masih kontrak perkuliahan, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Mungkin ini hanya saya pribadi, mungkin tidak dengan yang lainnya, tapi saya ingin menanyakan, Pak, apakah boleh atau tidak? Kan jadwalnya kita itu kelas 7, Pak, jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Nah, sedangkan ngapunten Pak G, mohon maaf Pak. Iya. Jam 7 itu pekerjaan. Kalau seandainya jamnya dinaikkan sedikit, setengah jam gitu Pak, bagaimana Pak? Biar tidak ketinggalan, maksud saya seperti itu Pak. Mungkin kalau lagi asinkronus kan absensinya melalui tugas. Kalau sinkronus kan ya eman gitu lah Pak, maksud saya. Oh ya, oke. Oke, Mas Zainal request nih, kita jangan jam 7, setengah 8. Nah, ini nanya juga kalau kuliah nih. Silahkan, monggo saya kembalikan ke teman-teman. Nanti mungkin ada grup yang tidak ada sayanya mungkin. Silakan Bapak Ibu, silakan langsung aja. Gimana teman-teman kalau misalnya ya, saya ikut aja. Saya sih oke aja. Saya malah senang kalau setengah 8 sih malah. Kalau bisa jam 8 lebih, sebelumnya jam pulang ya. Sampai jam setengah 10 misalnya gitu. Ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu karena ini nggak bisa saya semata gitu ya. Kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Kalau saya monggo silahkan, kalau misalnya ada mungkin guru mungkin jam 7 bebas sih, bener, ke guru-guru yang masuk jadi jam 7.
keberatan, nanti bingung dan sebagainya, silakan dinaikkan sedikit, mungkin 7:30 seperti itu. Saya kembali lagi Pak Zainal ya, mungkin Pak Ketuanya di sini ada, Pak Ketua kelas. Silakan nanti mungkin dibicarakan, dirembuk bareng-bareng. Kalau misalnya memang iya, monggo. Kalau kesepakatannya 7:30, tolong nanti salah satu atau Pak Ketua kelas nanti menghubungi saya untuk selanjutnya ke depannya kita mulainya 7:30. Gitu aja Mas Zainal ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman. Kalau saya oke, nggak masalah. Kalau teman-teman tetap banyak yang jam 7 misalnya, ya berarti oke, mau tidak bisa tetap harus jam 7 seperti itu. Itu Pak Zainal ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Zainal. Silahkan teman-teman, ada lagi? Pak, saya Pak. Oh, silahkan. Ini siapa nih? Pak Junus. Silahkan Pak Junus. Iya, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Yunus, Pak. Oh iya, Pak Junus, silakan. Saya agak setuju dengan pernyataan dari Mas Zainal ya, Pak. Karena jujur saja, Pak, sebenarnya pribadi saya juga masih ngajar, Pak. Saya juga ngajar di sekolahan gitu loh, Pak. Kalau jam 7 itu kan ada waktu benar-benar buat ajar ke anak-anak, Pak. Oke. Makanya ya saya setuju untuk menggeser jamnya, Pak. Jam 8 atau jam 9 gitu loh, Pak lah. Kalau bisa ya 10 gitu loh, Pak. Oke. Saya juga setuju untuk dirubah di jam sekarang aja nih, Pak, untuk pertemuan berikutnya. Karena menurut saya juga eman, Pak, untuk meninggalkan mata kuliah Bapak ini, Pak. Oke, Bapak tadi agak setuju ya, berarti agak setujunya nggak setuju berarti. Setuju. Lagi ke Bapak Ibu ya sebenarnya ya, mata kuliah ini sebenarnya kalau saya biasanya bilang kalau ini sebenarnya sifatnya kalau perkuliahan ini kembali lagi ke dosen sebenarnya. Oke, saya kembali dari saya sendiri, saya kembalikan ke teman-teman gitu. Kalau saya insya Allah Jumat sebenarnya free, cuma mungkin mohon maaf tadi saja nih ada seminar juga, makanya posisi saya juga mahasiswa dan harus ikut gitu ya, diwajibkan harus itu. Kalau sudah wajib nih udah telat gitu, jadi mohon maaf saya harus korbankan Bapak Ibu gitu. Maksud nanti kalau aslinya ke depan pun nanti ada pun monggo diubah dan Bapak Ibu harus standby gitu ya, setidaknya seperti itu. Jadi kan kembali lagi ke pernyataannya Pak Junus, setengahnya nggak setuju berarti. Silakan nanti silakan dirembuk maunya fixnya jam berapa, karena saya tahu mungkin beberapa Bapak Ibu juga mungkin jadi masuk gitu ya guru jam 7. Tapi yang jelas saya minta komitmennya Bapak Ibu ya. Setelah misalnya sudah disepakati jam 7 atau 7:30 ataupun jam 8 ataupun jam 10 ataupun sore pun, tolong Bapak Ibu saat kita masuk ya masuk gitu ya. Jadi jangan tidak ada alasan saya nggak mau, ini harusnya jam 7 nggak mau. Sebetulnya itu menjadi ya aku juga gitu, karena saya pun punya kewajiban untuk mengajar, Bapak pun juga punya kewajiban saya untuk diajar dan punya hak dan sebagainya seperti itu. Jadi harus harapkan nanti setelah ini monggo Pak Ketua kelas dipimpin untuk dirembuk, entah nanti mau digeser jamnya ataupun jadi sore kah atau tetap jam 8-nya, saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi mohon saat kita sudah menyepakati, termasuk mungkin nggak mungkin ada yang sepakat semua gitu ya, tolong yang sedikit yang sedikit pollingnya mungkin silakan ikut ya, jadi keridoan ridho untuk menerima yang banyak, karena memang mungkin pollingnya banyak yang jam 8 misalnya seperti ya, silakan saya kembalikan itu aja sih komitmen untuk mengikuti, karena kalau tidak saya pun juga punya kewajiban untuk mengabsensi gitu. Kalau saya nggak hadir gara-gara nggak sesuai ini kemudian saya dilaporkan ya kembalilah beda lagi nanti ceritanya gitu ya. Silakan nanti ya Pak Campin maunya jam 8 harusnya jam 7 gitu, teman-temannya tapi jam 7:30, nanti akan jadi kasus kita. Jadi tolong legowo untuk misalnya yang maunya minta jam 7 atau mintanya mau ganti jam 8 dan sebagainya. Itu saja sih maunya komitmen untuk kedepannya. Itu Pak Junus ya. Jadi saya kembalikan ke teman maunya jam berapa, nanti silakan salah satu atau Pak Ketua nanti atau Pak di grup mungkin monggo maunya jam berapa untuk hari Jumat. Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, Pak. Gimana Pak Yunus? Masih ada Pak Yunus. Silakan Pak. Oke Pak, misalkan kita sepakat bahwasanya jam 7 nggak bisa digeser Pak berapa. Nah, saya kan ada jadwal untuk di sekolah saya Pak. Bagaimana kalau saya ikut, saya minta izin off-cam untuk saya sambil mengajar gitu Pak, boleh tidak? Apa dianggap hadir atau alfa itu loh Pak, itu aja sih pertanyaan saya sih Pak. Oke. Off-cam gitu. Sebenarnya off-cam, on-cam ini adalah, saya nggak tahu nih, yang off-cam ini entah kadang-kadang meninggalkan HP-nya gitu kan, seusun saya, entah HP-nya digeletakkan saja gitu, ayo siapa dia gitu kan, nggak tahu kan sebenarnya kita semuanya gitu.
ini sebenarnya masalah teknis sih Pak, makanya termasuk gimana kalau dulu saya sempat ada kalau corona dulu ini menjadi wajib ini, karena kalau nggak on cam bapak ibu mesti meninggalkan HP-nya atau nggak pakai HP-nya gitu kan. Saya sendiri sebenarnya nggak terlepas dari itu kan kita juga punya lain gitu loh. Makanya saya bilang sudah daring ini sebenarnya kita bisa menyambi gitu, sambil apapun itu bapak ibu bisa melakukan apapun, termasuk kembali lagi bapak ibu bisa nggak membaginya, kalau misalnya bapak ibu menyimak saya sambil melihat televisi misalnya, bisa nggak kelihatannya masuk, itu kan kembali lagi ke bapak ibu. Ada yang multi choice, Anda mungkin expert ya, kalau saya nggak bisa. Kalau saya kuliah saya membayar ataukah saya dibayarkan atau saya beasiswa, saya punya kewajiban ya saya ikuti kuliah itu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita punya mahasiswa ya, kalau siswa masih diatur, kalau mahasiswa saya kembalikan lagi. Tapi kembali lagi nanti endingnya adalah bapak ibu saat memperhatikan ini artinya tahu oh kedepannya saya harus gimana, oh tugasnya ternyata seperti ini. Kembali lagi kalau nggak tahu nggak menyimak kan berarti nggak tahu, nanti akhirnya berpengaruh hasilnya pada endingnya dinilai bapak ibu gitu aja sih. Jadi sebenarnya saya tidak mewajibkan bapak ibu saya, kalau saya sendiri nggak mewajibkan on cam off cam ini, termasuk saya pun pribadi ya, kalau nggak on cam saya kalau ngomong sama foto gitu aja. Foto ini saya ngomong sama foto, halo foto, assalamualaikum foto, yang lain kan beda dengan teman bapak ibu yang on cam, apalagi kalau ibu guru kan dihargai dan tidak menghargai gitu aja kan sebenarnya. Kembali lagi, tapi kalau saya ya udah mungkin ada keperluan karena bapak ibu mungkin sudah tahu gitu dan sebagainya, ya udah gitu aja. Jadi saya tidak mewajibkan bapak ibu untuk on cam off cam. Kalau bisa ya on cam, karena saya juga bisa tahu dan supaya saya ngomong bisa interaksi dengan bapak ibu. Kalau enggak pun mungkin bapak ibu ada hal lain yang harus dikerjakan dan urgent, tapi kembali lagi kita di sini kuliah, saya punya kewajiban untuk mengajarkan dan bapak ibu punya kewajiban juga untuk belajar gitu. Saya ngomong itu Pak Junus nggih. Ini kembalikan lagi ke bapak ibu, monggo. Kalau mau on cam off cam mungkin pulsanya kritis mungkin jadi nggak bisa pakai ya monggo gitu. Itu Pak Junus. Oke, sebelumnya saya lanjutkan kembali ya, nanti silakan saya berikan lagi sesi tanya jawab. Banyak sekali yang raise hand. Mohon maaf sebentar ya Pak Ibu ya, saya biar selesaikan dulu, nanti kita kembali ada nanti sesi tanya jawab lagi. Oke, itu ya, tolong jujur Bapak Ibu, semuanya akan kembali kepada Bapak Ibu apabila dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan maksimal, dan kejujuran itu yang utama. Nilai bukan segala-galanya, tapi kejujuran yang menjadi nilai utama, itu sih prinsipnya. Oke, selanjutnya untuk penugasan ini nanti sebelumnya saya belum kenal juga sama portalnya IAIN Centerboard ini ya, di sesi berarti ini. Tapi yang jelas nanti penugasannya akan saya berikan biasanya lewat Google Classroom, enggak sih, lebih ke WA sih, grup WA saja sih mungkin. Jadi mungkin dalam bentuk Google Form dan sebagainya itu sudah bisa membentuk. Kemudian saya biasa pakai quizzes, pakai apa itu nanti sampai ibu jawab saja, kemudian nanti kalau sudah lihat itu kan sudah keluar nilainya. Kalau sudah nanti ini yang tugas ini sebenarnya ini pribadi saya sih, kemarin saya minta Bapak Ibu untuk membuat sebuah video kemudian di share, kemudian bukan di share, dipublikasikan di YouTube-nya, terlepas sedikit privat, tapi karena ada satu topik kita adalah tentang presentasi, bagaimana cara presentasi yang baik gitu ya. Tapi terlepas itu ini karena baru kemarin mohon maaf ada kami pertemuan dengan dosen-dosen MKU yang tutor-tutor ini, beberapa ada yang diubah gitu topiknya, jadi mohon maaf untuk RPS-nya belum bisa saya berikan karena masih ada revisi-revisi seperti itu. Yang jelas penugasnya nanti akan saya berikan lewat WA group mungkin, ataupun mungkin lewat portal dari sisi ini portalnya tadi, masuk ada vis dan sebagainya, dia di WA dan sebagainya. Yang jelas usahakan Bapak Ibu saat mengerjakannya on time dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk penilaian. Nanti sebenarnya di IAIN Cirebon ini sudah ada penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada instrumennya. Yang pertama kalau tugas mandiri berapa persen, kalau tugas terstruktur berapa persen, UTS berapa persen, dan endingnya UAS berapa persen. Saya lupa. Nanti kalau ketemu pelajaran nanti saya akan berikan juga nanti grup berapa persennya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk bobot nilai yang khususnya untuk mata kuliah saya yang saya ampuh, nanti bobotnya adalah 1:1:1:1. Maksudnya apa? Nanti kehadiran Bapak Ibu seperti ini misalnya, kemudian ada tugas terstruktur, kemudian tugas mandiri, termasuk UTS dan UAS, nanti akan diakumulasi menjadi satu. Saya mencoba untuk seobjektif mungkin menilai Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak, ini anaknya sering bertanya terus, ada
nilai plus oke, nilai plus, tetapi pada saat nilai dia aktif tapi tidak pernah mengerjakan tugas ya sama saja. Maksud saya pada saat Bapak Ibu ya masuklah gitu ya, presensilah dengan baik-baik, kemudian silakan Bapak Ibu kerjakan tugas betul-betul, termasuk ada di ITS, pas nanti akan saya uploadkan menjadi satu, itulah nilai Bapak Ibu semuanya. Untuk saya ada kecuali satu, ada bonus, Bapak Ibu bisa bilang kalau nanti artikel ilmiah Bapak Ibu sudah bisa diprosidingkan, itu langsung Bapak Ibu akan mendapat nilai A di mata kuliah ini. Kalau mungkin Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, kalau teman-teman yang mungkin baru dari SMA ke proceeding itu adalah Bapak Ibu menyeminarkan tulisan yang Bapak Ibu tulis gitu ya, istilahnya seperti itu. Nanti bilang saja Pak Campin, saya sudah memproceedingkan di sini dan sebagainya di mata kuliah bahasa Indonesia, tapi kayaknya pada bahasa Indonesia, tapi ya nanti dikaitkan dengan bahasa Indonesia termasuk penulisannya, maka Bapak Ibu itu bonus dari saya adalah langsung mendapatkan nilai A. Itu kecuali satu itu Bapak Ibu bisa memproceeding karena itu sudah membuat nama kampus instansi jadi lebih naik dan sebagainya, termasuk nanti Bapak Ibu yang mau naik jabatan atau pangkat langsung publikasi itu bagus. Tapi untuk selainnya kalau Bapak Ibu yang standar-standar saja ya udah ikuti semuanya. Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu kerjakan tugas-tugasnya, UTS baik, UAS bagus, ya udah nilai A. Kemarin ada yang banyak sekali yang beberapa yang protes, kok kenapa biasanya ini kelompokan satu kelompok itu Pak nilai saya kok A, kalau satu nilainya A, ya kembali lagi berbeda dengan yang lainnya gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu aktif sekali di kelas, oke itu nilai plus tuh. Kemudian Bapak Ibu masuk terus tapi pada saat tugas nggak pernah mengerjakan, UTS jelek, UAS jelek, ya saja gitu loh. Atau kebalikannya, nggak pernah masuk misalnya sinkron seperti ini, daring seperti itu, kemudian tugas nggak pernah mengerjakan tapi nilai bagus, tapi UTS biasa saja gitu ya. Jadi kembali lagi untuk mata bahasa Indonesia satu dan satu sama rata, maksudnya saya tidak mencari anak yang aktif saja, tidak mencari anak-anak mahasiswa yang pintar-pintar jadi puas, tapi secara nanti nilai Bapak Ibu adalah diakumulasi semuanya. Tadi instrumennya ada berapa persennya, ini saya melihat dari saya mencoba mungkin menilai Bapak Ibu termasuk Ibu kalau menilai saya kan agak kiri, ini seperti apa seperti itu kan, silakan Bapak Ibu silakan kalau menilai saya. Jadi untuk penilaiannya di mata kuliah bahasa Indonesia ini, jadi satu banding satu maksudnya adalah semuanya merata. Biasanya kalau melihat ada hasil observasi mahasiswa, ini tadi kan kehadiran, tugas struktur, kuis, UTS, UAS dari salah satu. Jadi silakan bareng-bareng teman-teman yuk bergerak mahasiswa untuk semangat membangun negeri dari mata kuliah bahasa Indonesia ini. Nah ini untuk topiknya, ini mulai dari pertemuan 2 sampai ini enggak 16 ya, harusnya 14 ya, makanya kemarin mohon maaf ini masih ada revisi. Ini kaitannya pada RPK, jadi mohon maaf belum bisa saya berikan karena masih ada beberapa spoilernya adalah Bapak Ibu endingnya nanti akan menulis sebuah artikel ilmiah gitu aja. Bagaimana sih membuat makalah, bagaimana sih membuat skripsi, mesti banyak bagian meskipun Bapak masih semester 1, terlepas dari itu Bapak akan kita belajar kembali agar tahu nanti ke depan, maksud nanti endingnya diwajibkan membuat skripsi, termasuk di beberapa kuliah pada yang ini ada sudah terapan selesai enggak selesai belum dulu terus tapi harus menerbitkan artikel ilmiah. Nah pembelajaran perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia ini kedepannya Bapak Ibu udah kaget, oh cara membuat artikel ilmiah seperti ini, bagian-bagiannya seperti ini, cara membuat makalah seperti dan lain sebagainya. Itu harapan saya di saya mohon dimaksimalkan mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah lainnya, maksudnya seperti itu. Itu harapan saya dan kembali lagi prinsipnya adalah semaksimal mungkin insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini juga nanti UTS-nya akan buat teks ulasan buku, tapi masih revisi juga ya. Nanti bisa nanti tetap fokusnya di penulisan karya tulisnya tentang teknik penulisan gitu ya, memparafrasa ya. Sekarang banyak aplikasi memparafrasa, kemudian Google Translate dan sebagainya, ya tidak masalah. Dan nanti kita akan coba kombinasikan itu semua sehingga nanti Bapak Ibu tulisnya bisa lebih maksimal. Dan di endingnya, UAS-nya adalah ini Bapak Ibu. Nanti akan menggunakan penelitian kajian pustaka. Ini juga spill sedikit, silahkan Bapak Ibu mulai mencari-cari apa sih itu artikel ilmiah, kajian pustaka itu seperti apa. Nanti kaitannya nanti di semester 4-5 itu akan namanya metodologi penelitian, kualitatif, pengembangan, eksperimen. Nah itu seperti itu. Tapi kita
kita fokusnya di dasar dulu. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta nanti membuat penelitian sederhana, nanti membuat sebuah artikel ilmiah tentang kajian pustaka namanya. Nah, silahkan boleh dicari-cari dulu, browsing dulu, Google dulu, silahkan cari. Tapi endingnya nanti seperti ini, ya, termasuk nanti EYD dan sebagainya. Sumber rujukan selain nanti ada beberapa buku yang bukunya sih saya membebaskan ya, silahkan Bapak Ibu semuanya boleh buka buku tentang perguruan bahasa Indonesia, tapi yang jelas yang kitab saya khususnya di jurusan bahasa Indonesia itu adalah KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk nanti ada tata bahasa, ejaan, peristilahan, kata baku, thesaurus, glosarium, cara merujuk dan sebagainya. Termasuk ini ada tokoh namanya Ivan Lanin, juga merupakan salah satu yang tokoh yang mempergasan tentang bahasa Indonesia, penulis bahasa Indonesia. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ketik di Google untuk mencari rujukan-rujukan ini. Ya, silakan nanti bisa mencari, mengetik di Google, dan insya Allah ini gratis semuanya. Ya. Yang paling penting itu di KBBI namanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang paling sederhana adalah, nah, biasanya di tulisan ilmiah itu namanya ya sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. So, Bapak Ibu sering menuliskan kata terima kasih. Nah, masuk di grup itu juga. Terima kasih Pak, terima kasih itu digabung bisa Bapak. Terima kasih digabung masih bisa. Bisa, Pak. Dipisah. Nah, ada beberapa yang masih menuliskan terima kasih digabung. Nah, itulah contoh kecilnya gitu ya. Jadi harapannya nanti kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Khususnya kalau kita kalau ngobrol biasa nggak masalah, tapi kalau pada saat kita sudah masuk ke penulisan karya tulis ilmiah, keilmiahannya itulah salah satunya menggunakan kata baku. Jumat ada tanda petiknya nggak Pak? Ada Pak. Oke, di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada. Seperti itu. Al-Quran ada tanda petiknya tidak, analisis analisa seksama atau saksama, Februari. Nah, itu misalnya kata Pak. Yang benar yang mana sih? Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengunduh KBBI. Jadi pada saat Anda Bapak Ibu menulis dasarnya itu harus sesuai dengan KBBI. Ini namanya tulisan ilmiah itu seperti itu. Misalnya nanti kedepannya, itulah yang makanya saya bilang di pertemuan selanjutnya saya minta waktunya untuk sinkronus, karena kalau hanya sekadar teori nggak bisa, memang harus benar-benar praktek rencananya saya seperti itu. Jadi kan kedepannya semoga harapannya Bapak Ibu menulis di mata kuliah lainnya, maka bisa menjadi tulisannya menjadi lebih terakhir. Nah, ini sih ya, mungkin sudah tahu ya WA saya, tapi mungkin yang menjadi penting di sini, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk saya sendiri khususnya pribadi mohon tidak ngechat ya, tidak mengobrol atau tidak tidak chat saya pada saat jam di luar operasional. Jadi mohon tidak memberitahu saya ataukah menghubungi saya di hari Sabtu dan Minggu. Mohon maaf, ini khusus saya nih. Jadi di hari Sabtu Minggu ini saya fokus untuk keluarga gitu. Saya sampai Jumat harus kuliah. Jadi mohon maaf untuk hari Sabtu dan Minggu saya tidak melayani, dan mohon maaf untuk saya tidak membalas di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau ingin menghubungi saya di mata kuliah bahasa Indonesia, mungkin Pak Ketua kelas dan sebagainya, silakan dihubungi di hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 4 gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, ini khusus saya. Jadi mohon maaf di hari Sabtu Minggu saya tidak, mohon maaf izin untuk tidak membalas ataupun tidak merespon Bapak Ibu saat nanti mengechat saya. Jadi usahakan ngechatnya di hari Senin sampai hari Jumat, jam operasional jam 7 sampai jam 4 sore. Termasuk malam-malam gitu juga ya, mohon maaf sekali saya tidak bisa membalas gitu ya. Jadi tolong jangan chat saya di malam hari gitu ya, jam 9 tuh beberapa ada yang masih ngechat, Pak ini gimana tugasnya, jalan cuman jam 7 sampai jam 4 saja. Termasuk mohon maaf juga nanti kalau di jam itu saya ada kuliah juga, jadi mohon maaf mungkin slow responnya, nanti mungkin timbul saja pokoknya jam 7 sampai jam, kalau enggak saya balas hari Seninnya, saya balas hari Selasanya, tapi yang jelas hari atau di jam operasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disambatkan lagi, ada yang ingin ditambahkan, atau yang mungkin ada yang ingin memberi masukan. Pak Bayu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu, asal dari Majalengka.
Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Ya, Pak. Kebetulan saya ingin bertanya mengenai ini kan yang sinkronus ya, Pak. Ya, Ketika sinkronus, Mas. pembahasan kan ada PPT gitu. Gimana, Apakah Mas? boleh PPT? ketika ya, kan ini ada presentasi ya PPT, Pak. Oh, PPT. Boleh. Iya. Iya, kirain EPUB apa ya, PPT? Setelah beres sinkronus, filenya boleh di-share, Pak? Oh, sangat Apakah boleh. tidak? Sangat boleh. Ya. Terus ini Oke. saya akan berikan langsung PPT yang saya berikan kepada teman-teman. Ya, langsung di grup WA gitu ya. Ya. Saya kasihkan, Mas. Iya. Itu saja, Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya, saya nggak tahu nih, ada dosen yang nggak memberikan PPT-nya ya. Seharusnya diberikan, seharusnya kan Anda punya kan belajar dan ini adalah materi gitu kan. Ya harusnya nggak usah tanya pun saya berikan gitu seharusnya ya. Ini saya malah bingung nih, apakah ada dosen yang begitu pelit kah nggak ngasih materinya gitu. Harusnya dikasih ya. Kecuali dulu ya untuk nilai dan sebagainya, oke, itu untuk privasi sendiri. Materi-materi semuanya insya Allah nanti khususnya untuk saya akan berikan semuanya. Jadi setelah atau mungkin saya kelupaan gitu ya, silakan nanti diingat saja, saya akan berikan setelah itu Mas Bayu ya. Seharusnya dikasih materi itu ya. Kenapa kok disimpan sendiri, kan ini untuk Anda gitu. Saya dibayar untuk memberikan materi kepada Anda. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada lagi Pak Muhammad siapa nih, mungkin Suryati, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak bertanya sedikit. Tadi sempat disinggung masalah hasil proceeding dari artikel karya ilmiah Niki Pak. Ya. Jadi pertanyaannya Niki, apakah harus ada hasil proceeding dari hasil karya ilmiah ini baru seorang mahasiswa itu dapat nilai A+? Apakah tidak ada cara lain ketimbang, maksud saya, apakah tidak ada cara lain selain daripada proceeding daripada itu? Itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Pak, boleh nggak apa namanya, kalau selain proceeding bagaimana saya mendapatkan nilai A+? Nggak bisa nilai A+. Yang ada hanya A saja gitu ya. Mentok itu A ya. A+ ada ya? Karena nggak ada A+. Mentoknya itu A kalau nggak salah ya. Jadi, kayaknya Pak, ada kan tadi sempat disinggung Pak, mohon maaf Niki. Tadi sempat disinggung, maksud saya ada yang amin sama A+ begitu. Oh, saya baru tahu nih ada nilai A+. Setahu saya maksimal itu sudah A. Oke. Boleh, bagaimana cara mendapatkan nilai A+ selain proceeding? Bisa Pak. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu bisa sampai proceeding itu menjadi nilai plus untuk Bapak Ibu, dan langsung sekaligus saya bilang di awal, Anda langsung mendapatkan nilai A. Kalau saya nggak bisa proceeding, apakah tidak bisa mendapatkan nilai A, Pak? Sangat bisa juga, Pak. Tetapi kembali lagi tadi yang poinnya standar tadi, Pak. Bapak Muhammad siapa nih? Muhammad Suryadi, Pak. Pak Suryadi, presensinya harus masuk terus misalnya. Satu, tugas harus on time. Tugas struktur ataupun tugas mandiri. UTS usahakan bagus Pak. UAS bagus, insya Allah Anda akan mendapatkan, insya Allah pasti Anda akan mendapatkan nilai A++ dari saya gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar proceeding, tapi kembali lagi kalau Anda bisa proceeding itu lebih bagus, saya akan menjamin nilai Bapak Ibu A+. Tidak, saya pertimbangkan A+ ya. Tapi kalau tidak bisa ya monggo silakan pakai jalur biasa, tapi itu tadi maksimalkan semuanya dari kehadiran. Oke, nih maksimal Bapak hadir terus, kemudian Bapak tugasnya on time terus, strukturnya terus, mandirinya terus, UTS bagus, UAS bagus, insya Allah Bapak akan mendapatkan nilai A. Nggak insya Allah sih, pastinya Bapak akan mendapatkan nilai A+ dari saya. Seperti itu. Jadi tidak harus dari proceeding, karena proceeding ini jalur orang dalam, jalur saya gitu kalau ingin dapat nilai A+. Kalau biasa tidak ada apa-apa, monggo silakan. Tapi ya itu tadi, ya sudah tuh kemarin saya ada makanya kembali, Pak, kok saya dapat nilai amin, saya kemarin sempat Pak pernah mendapatkan, saya setiap ngajar tuh pasti saya berikan A. Endingnya ada beberapa mahasiswa yang akhirnya menyepelekan gitu Pak. Jadi akhirnya terus gampang Pak Campin nilai A. Itu saya sering tuh, saya dapat julukan Pak Campin itu nilainya pasti A. Saya sempat menjadi dua, tapi akhirnya pernah suatu ketika ya saat saya ada yang benar-benar serius, ada yang tidak serius, bagaimana saya menilai keseriusan mahasiswa yang serius gitu, kan didapatkan dari itu.
kalau kita samakan semua nilai A, sebenarnya saya bisa aja semuanya silakan A gitu aja. Tapi kasihan teman-teman yang benar-benar serius sudah melakukan ini, melakukan itu, dia sudah belajar, sedangkan ada yang tidak belajar. Apakah kita adil dengan itu? Kan enggak juga gitu kan. Saya maksudnya tersadar dari itu. Apakah nanti nanti saat di akhirat nanti saat memberikan nilai Bapak Ibu akan menjadi pertanggungjawaban saya gitu kan. Oh ya juga sih ya. Udah itu saya pun pikir ya yang monggo Bapak Ibu kalau nilainya Anda bagus, Anda baik, insya Allah akan mendapatkan nilai yang baik. Tapi kalau Anda masuk aja nggak pernah, tugas seadanya, apapun apa namanya, nggak on time, full kopas dari internet dan sebagainya, itu kan loh Bapak Ibu, itu mudah sekali saya mendeteksi bagaimana makalah Bapak Ibu itu kopas full dari sebenarnya saya tahu aja gitu, tapi kembali lagi saya lihat keseriusan Bapak Ibu dalam mata kuliah ini sebenarnya gitu. Termasuk nanti mengerjakan nilai UTS, UAS, dan meskipun nggak semuanya harus sempurna gitu kan, tapi itu ada kriterianya di situ. Makanya saya bilang saya akan kembalikan lagi ke patokan Cirebon gitu kan, masanya berapa persen saya ikuti itu. Saya mencoba untuk seobjektif mungkin menilai Bapak Ibu tanpa ada substansi. Saya suka sama Bapak karena Bapak aktif, bagus nilainya. Oke, aktif tapi nilai UTS-nya nggak bagus gitu ya, sama aja gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu semuanya ya hadir, ya UTS-nya on time, kerjakan dengan maksimal. UTS belajar saat UTS, kemudian belajar. Insya Allah nanti nilai bagus akan menjadi nilai Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya mencoba untuk tidak pelit kok. Saya mencoba untuk seobjektif mungkin untuk menilai Bapak Ibu. Masuk mungkin Bapak Ibu yang guru kan tahu sendiri kalau misalnya nilai anaknya semuanya nggak belajar dapat nilai A, kasihan gitu misalnya. Ya bisa saja sebenarnya. Saya akan menjadi pertanggungjawaban saya kalau saya menilai tidak seobjektif mungkin. Itu Pak Nggih, jadi itu opsi Pak. Kalau misalnya Bapak Presiden bisa sampai posting dan di posting kan sebenarnya banyak. Tapi berarti kalau nanti pertemuan ketiga sudah proceeding 456 789 nggak pernah masuk ya, beda. Jangan ya, kalau ikuti saja. Meskipun saya menjanjikan nilainya A+ di pertemuan ketiga sudah proceeding, Pak sudah keren Pak, udah dapetin. Ya tolonglah, karena proceeding kan sebenarnya bayar aja udah selesai itu gitu kan sebenarnya kan kayak gitu aja. Jadi tolong diikuti sampai selesai. Itu Pak Muhammad apa tadi ya? Ya, Muhammad Suryadi Pak. Bisa digambarkan sedikit nih Pak masalah proceeding, jalurnya gimana gitu. Mohon maaf nih Bapak Ibu di sini ada yang pernah ikut proceeding Bapak Ibu? Nanti saya tawarkan di sini. Sebenarnya proceeding ini Bapak Ibu ini sebenarnya kalau mau sih kan tidak menjadi prioritas utama dan tidak memaksa, itu sebenarnya bayar sebenarnya, berbayar. Apalagi kalau Bapak Ibu kalau pernah mungkin ada yang di dosen juga ada yang namanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 Scopus. Kalau misal itu tingkatannya internasional itu lebih bagus. Itu dilihat dari apa? Dari namanya artikel ilmiah Bapak Ibu. Jadi artikel ilmiah ini bisa melakukan penelitian, ada penelitian secara langsung dan penelitian secara tidak langsung. Nanti kita akan melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan kajian usaha namanya. Jadi Pak Ibu nggak perlu ke sekolah meskipun sudah ada guru meneliti. Bagaimana sih cara membuat siswa itu bisa menulis dengan baik misalnya. Bapak Ibu punya strategi, punya metode. Tuliskan di situ. Nah, itulah namanya. Itu namanya penelitian secara langsung. Namanya Bapak Ibu meneliti bagaimana caranya membuat angket, wawancara dengan gurunya. Tapi nanti saya tidak sedemikian, jadi tidak harus terjun ke sekolah meskipun ada yang di sekolah. Bapak Ibu cukup menggunakan namanya kajian literatur. Nah, kajian literatur itu seperti apa? Itu Bapak Ibu hanya mengumpulkan artikel ilmiah yang ada, kemudian dijadikan satu dari pemikiran artikel ilmiah itu. Bagaimana cara menuliskan, cara membuat siswa menjadi bisa menulis misalnya. Nah, ada Bapak Ibu sudah buat artikelnya. Seperti itu. Jadi tidak langsung terjun langsung penelitiannya, tapi nanti menggunakan kajian pustaka. Nanti lebih detailnya insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan ketiga kalau saya. Jadi apa sih kajian pustaka itu, bagaimana, apa saja bentuknya artikel ilmiah, modelnya seperti apa, termasuk membuat abstrak, pendahuluan, isi, rumusan masalah, kajian pustaka, kemudian hasil pembahasan, simpulan, sampai membuat daftar pustaka. Itu nanti. Ya, jadi insya Allah nanti ke depan saja, nanti sekarang nilainya sudah muntah-muntah nih, sudah nggak kuat gitu. Makasih sekali ya, insya Allah enggak. Silakan monggo, silakan disepil-sepil dulu ya. Apa itu artikel ini, bentuknya itu kayak apa sih artikelnya, kajian pustaka itu seperti apa. Monggo, boleh silakan Bapak Ibu. Spoiler, boleh kepo-kepo dulu, itu malah lebih bagus. Silakan nanti endingnya tahu seperti apa, itulah nanti yang akan kita buat. Terus bagaimana cara menulisnya, tahap-tahapannya nanti insya Allah di mata kuliah ini. Harapannya ke depannya ya Bapak Ibu bisa menulis ke depannya. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah jadi guru ini bermanfaat sekali nih, karena sekarang
tagihannya harus membuat misalnya kemarin best practice dan sebagainya, itu sebenarnya karya tulis ilmiah tuh Pak. Best practice, membuat apapun makalah dan sebagainya. Nanti itu wajib tuh semua mata kuliah itu pasti Bapak Ibu membuat makalah tuh pasti. Masuk nanti endingnya Bapak Ibu membuat skripsi itu apa saja sih isi dalam skripsi, kita akan spill, kita bahas di sini gitu. Maksudnya harapannya di mata kuliah ini nanti kedepannya Bapak Ibu nggak kaget, nggak shock, ternyata kok seperti ini skripsi sulit tah, nggak juga sih kalau Bapak Ibu udah tahu aturannya, cara mainnya seperti apa, insya Allah akan mudah. Harapannya kami seperti itu. Oke, ada lagi? Kita sampai jam berapa ya? Tadi 4, 5, 2 jam ya? Enggak sampai ya? Harusnya jam 13.40, 15.30, 15 ya harusnya. Pas ya 17.00 harusnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah maghrib ternyata ya. Sudah maghrib di sana ya. Ada yang sengaja azan kan? Belum Pak, belum maghrib. Belum Pak, belum. Ini di Lombok aja belum ini. Ada yang dari Lombok juga ya? Wah, dari berbagai Indonesia ternyata ya. Kalau udah maghrib monggo silakan keluar aja. Belum Pak. Zikri tempatnya udah maghrib ternyata ya Pak. Itu mungkin Indonesia bagian timur. Tersembunyi mungkin ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi itu adalah aturan-aturan, semoga bisa. Maaf Pak, teman tadi latihan azan Pak. Oh, latihan azan. Latihan azan di sini ya, ada apa-apa. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi itu tadi ya, di mata kuliah ini harapannya seperti itu Bapak Ibu. Tolong bisa dikerjakan dengan legowo, dengan ikhlas, insya Allah nanti hasilnya akan sekali ya. Tapi nggak tahu esensinya gitu loh. Jadi saya harapkan dengan Bapak Ibu berkuliah itu harapannya Bapak Ibu bisa, yuk kita belajar lagi, kapan lagi kita belajar gitu kan. Kalau udah kerja dan sebagainya kan udah di zona nyaman gitu. Inilah kita kesempatannya. Jadi saya tidak mempermasalahkan menilai itu urusan belakangan, yang penting Bapak Ibu yuk bareng-bareng berproses bersama. Saya pun juga sama kok, saya posisinya sekarang mahasiswa gitu kan, mahasiswa di UM, saya pun juga belajar gitu. Makanya kita bareng-bareng di sini belajar. Khususnya saya mungkin punya sedikit pengalaman tentang penulisan, makanya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena banyak mata kuliah bahasa Indonesia. Itu harap. Silakan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Muhammad Silmi, Bapak Muhammad Silmi Kafah, silakan Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Silmi Kafah dari Riau Pak. Oh ya. Oh dari Riau Pak. Oh ya. Riaunya kota Duri. Oh Duri. Kota Duri. Saya di Pekanbaru loh Pak. Duri, Pak. Saya di Pekanbaru loh Pak. Oh Pekanbaru ya. Istri saya di Pekanbaru, saya pindahnya ke Pekanbaru. Oh bisa sampai. Oh istri. Ya karena saya menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Duri ya Bapak ya. Oh, ya. Iya Pak. Mana Pak? Ini Pak mau bertanya, apakah kita di mata kuliah bahasa Indonesia ini selain dari modul KBBI ada materi dari Bapak sendiri Pak yang bisa kami baca, bisa kita telaah untuk yang semester ini? Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Muhammad. Semuanya Muhammad ya namanya. Sebenarnya ada, tetapi saya tidak harus ini. Kalau misalnya mohon maaf kalau di SMP atau SMA di sekolah gitu kan, bukunya buku pemerintah, semuanya harus pakai buku pemerintah gitu. Tapi kalau di sini Pak, kalau posisinya saya sendiri, saya membebaskan Bapak Ibu untuk pakai buku apa saja terkait materi yang akan saya berikan. Apapun penerbitnya, siapapun penulisnya, monggo. Tapi saya pun juga ada, tapi maksud saya adalah Bapak Ibu tolong jangan bergantung pada satu saja atau sumber saja gitu. Ya. Silahkan Bapak Ibu baca semuanya, ya, termasuk karya tulis ilmiah versi A, versi B, versi C, versi D. Karena pun karya tulis ilmiah itu pun nanti versinya pun juga beda-beda. Namanya gaya selingkung Pak. Jadi kalau mungkin Bapak pernah menulis kok versinya kampus ini seperti ini, kok versinya kampus UI seperti ini, kok versinya kampus UGM seperti ini, karena setiap kampus itu punya gaya selingkung atau gaya kepenulisan sendiri-sendiri. Oleh karena itu silakan baca semuanya, tapi setidaknya dari semua tulisan itu intinya sama saja sih, bagian-bagian hampir sama saja, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit gitu aja.
Jadi kembali lagi, kalau mau Bapak nanti akan saya berikan, jadi beberapa e-book namanya ya, nanti akan saya berikan, termasuk nanti KBBI ya, itu sudah jadi satu tuh kitab kami tuh, kalau menulis kalau nggak tahu ini yang benar yang mana, kami langsung carinya di KBBI gitu. Lepas dari itu semuanya nanti silakan untuk mas-masnya saya Bapak Ibu silakan boleh unduh, nanti saya berikan beberapa mungkin kalau mau, kalau enggak pun silakan monggo harus pakai buku pemerintah, enggak pakai buku siapapun terkait misalnya karya tulis ilmiah, kepenulisan bahasa Indonesia, MKU bahasa Indonesia, bahasa Indonesia keilmuan dan sebagainya, monggo silakan baca semua. Karena materinya hampir sama semua gitu, sejarah bahasa Indonesia, paragraf, kalimat, EYD, udah itu aja isinya, itu aja. Jadi kembali lagi, saya membebaskan Bapak Ibu untuk silakan baca terkait di luar buku yang mungkin e-book akan saya berikan, terlepas dari itu semuanya silakan baca semuanya, itu saya lebih bagus. Makanya kalau di kampus sekarang kampus Merdeka Belajar, silakan baca semuanya, silakan. Saya tidak itu terlepas tadi ada perdebatan, oh Pak yang versi A ini, oh versi B itu kembali lagi tadi penulisnya dari mana dulu nih, oh dosen ini profesor ini dari UI misalnya, nanti silakan ikuti itu, atau profesor ini dari UGM, silahkan ikuti gaya itu, selingkuh itu. Kalau Bapak ingin mengirimkan tulisannya di UGM, proceeding, ya sesuaikan dengan gaya selingkuhnya UGM. Kalau Bapak ingin mengirimkan tulisannya di UM misalnya, silahkan ikuti gaya UM, gaya selingkuh namanya. Ya, jadi saya kembali lagi, silahkan saya tidak harus satu buku, tapi silahkan baca semuanya terkait materi-materi nanti, termasuk artikel ilmiah, termasuk karya tulis ilmiah, kalimat efektif itu seperti apa, pengertiannya itu silahkan baca aja di Google, itu sudah banyak sekali. Itu ya Pak Muhammad. Jadi saya bebaskan, saya kembali lagi, saya bebaskan Bapak Ibu semuanya untuk seluas-luasnya baca, baca semuanya. Banyak, Pak. Seperti itu. Dan salah kalau Bapak Ibu Google aja di Google MKU Bahasa Indonesia PDF, udah banyak semua tuh bukunya tuh. Bapak nggak download aja. Sidu apapun itu, makalah-makalah itu semuanya sudah berserak-urak tuh di Google. Jadi tinggal Bapak Ibu mau membaca atau enggak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terlepas dari aturan-aturan tadi? Bukunya seperti itu, kemudian nanti jamnya silakan monggo saya kembalikan ke teman-teman, nanti fixnya jam berapa, nanti silakan salah satu atau ketua kelasnya silakan menghubungi saya untuk terkait fixnya jam berapa nanti ya hari Jumat. Tidak ada? Sudah cukup? Ada yang mau azan lagi? Sudah cukup ya? Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Cukup, Pak. Ya, oke. Sudah cukup kok? Ya, ini sudah selesai kok, Mas. After Zikri ya. Saya tandain nih. Oke, kedepannya mungkin kita bertemu lagi di hari Jumat. Monggo diputuskan kembali tujuannya. Selebihnya mohon maaf. Untuk RPS sekali lagi saya mohon maaf belum bisa memberikan karena masih ada perbaikan. Nanti saya masih harus berkonsultasi dengan dosen-dosen MKU Bahasa Indonesia yang lain, terutama dari tutor CIN Cirebon ini. Ini kalau sudah baru saya berikan. Tapi terlepas setidaknya nanti kita kemarin bahasanya tentang artikel ilmiah. Jadi silakan Bapak Ibu sepil, silakan Bapak Ibu cari-cari tahu tentang artikel ilmiah itu seperti apa dan sebagainya, karakteristik artikel ilmiah, karya tulis ilmiah dan lain-lain nanti sudah Bapak Ibu googling sendiri. Kita bertemu insya Allah minggu depan. Nanti silahkan diberitahu saya waktunya fixnya jam berapa. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Panur ngopi bae ta Panur, ngopi bae Panur.